Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rugai Gazi Bawahab dengan NPM 6018210102 akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul pengaruh antara kontrol diri terhadap gaya hidup hedonisme pada mahasiswi di Jakarta Selatan. Latar belakang. Saat ini hedonisme sudah menjadi gaya hidup yang melekat di kalangan masyarakat Indonesia. Gaya hidup hedonisme muncul ketika individu merasakan adanya ketertarikan terhadap suatu objek, peristiwa, topik, atau sesuatu yang menekankan pada unsur kesenangan hidup. Maka individu tersebut akan merespon dan melakukan tindakan nyata terhadap sesuatu tersebut. Aspek gaya hidup hedonisme menurut Well and Tiger terdiri dari tiga, yaitu kegiatan, minat, dan pendapat. Contoh kasus hedonisme dapat dilihat mahasiswa dengan inisial PN melakukan penipuan dan penggelapan uang pada ratusan orang lewat investasi bodong. PN menggunakan uang para korban untuk membeli barang-barang mewah seperti Samsung S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max sebanyak 2 unit, iPad Pro, laptop Asus, PlayStation 5, dan motor Yamaha untuk memenuhi gaya hidupnya. Ahli Susianto menjelaskan bahwa gaya hidup hedonisme merupakan gaya hidup yang mengarahkan individu untuk mencari kesenangan hidup seperti aktivitas lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, banyak bermain, senang berada di keramaian, senang membeli barang yang tidak diperlukan, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. Gaya hidup hedonisme dipengaruhi faktor dari dalam diri individu, juga faktor yang berasal dari luar. Salah satu faktor yang berasal dari dalam diri individu adalah kepribadian. Salah satu bagian dari kepribadian adalah kontrol diri, di mana kontrol diri yang akan memberikan pengaruh terhadap individu dalam menanggapi dan mengatasi gaya hidup hedonisme. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara kontrol diri dengan gaya hidup hedonisme. Seperti pada penelitian Elsa dan Krisnova, menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara gaya hidup hedonisme dengan kontrol diri remaja di Kota Padang, yang artinya semakin tinggi kontrol diri remaja, maka semakin rendah gaya hidup hedonisme, dan begitu juga sebaliknya. Pendahuluan. Pertanyaan penelitian, apakah terdapat pengaruh antara kontrol diri terhadap gaya hidup hedonisme pada mahasiswi di Jakarta Selatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontrol diri terhadap gaya hidup hedonisme pada mahasiswi di Jakarta Selatan. Manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan kontribusi bagi masyarakat umum juga kepada ilmu psikologi mengenai pengaruh kontrol diri terhadap gaya hidup hedonisme pada mahasiswi di Jakarta Selatan. Manfaat praktisnya, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswi di Jakarta Selatan mengenai kontrol diri dan gaya hidup hedonisme. Bab 2, tinjauan pustaka. Gaya hidup hedonisme. Definisinya, Well and Tiger mengatakan gaya hidup hedonisme dapat muncul ketika individu merasakan adanya ketertarikan terhadap suatu objek, peristiwa, topik, atau sesuatu yang menekankan pada unsur kesenangan hidup, maka individu tersebut akan merespon dan melakukan tindakan nyata terhadap sesuatu tersebut. Aspek gaya hidup hedonisme terdiri dari tiga, yaitu yang pertama aktivitas, merupakan cara individu menggunakan waktunya yang berwujud tindakan nyata yang dapat dilihat. Yang kedua, minat, merupakan apa yang menarik dari suatu lingkungan individu tersebut dalam memperhatikannya. Contohnya fashion, makanan, benda mewah, tempat berkumpul, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, pendapat, merupakan tanggapan yang diberikan individu dalam merespon situasi ketika muncul pernyataan yang berkaitan dengan kesenangan hidupnya. Yang kedua, kontrol diri. Definisinya, April mengatakan bahwa kontrol diri merupakan suatu variabel psikologis yang berbeda terkait dengan kemampuan mengontrol diri dan terdiri dari tiga konsep, yaitu kemampuan individu dalam memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan melalui interpretasi, dan kemampuan individu dalam memilih suatu tindakan berdasarkan suatu yang diyakini. Aspek-aspek kontrol diri. Aspek kontrol diri terdiri dari tiga menurut Averill. Yang pertama, kontrol perilaku atau behavioral control. Yang kedua, kontrol kognitif atau cognitive control. Yang ketiga, kontrol keputusan atau decisional control. Faktor yang mempengaruhi kontrol diri yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal yang dapat mempengaruhi kontrol diri adalah kondisi emosi dalam diri seseorang individu, kemampuan kognitif, kepribadian, minat, dan usia. Faktor eksternalnya diantaranya adalah lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kategori penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data. Dengan teknik pengambilan data cross-sectional karena hanya dilakukan satu kali. Variabel penelitian, DP yang digunakan gaya hidup hedonisme, dan variabel effect adanya adalah kontrol diri. Karakteristik partisipan penelitian adalah mahasiswa berdomisili di Jakarta Selatan berusia 18-25 tahun. Teknik pengambilan sampling menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik sampling kuota, di mana sudah ditetapkan kuota sebanyak 100 partisipan yang didapatkan dari jumlah menghitung menggunakan rumus purba. Prosedur penelitian. Persiapan, uji coba alat ukur, pengambilan data, dan pengolahan data. Alat ukur. Alat ukur untuk mengukur gaya hidup hedonisme dikembangkan dari teori Engel. Skala yang akan digunakan yaitu skala yang disusun oleh Nupitria. Alat ukur untuk mengukur kontrol diri dikembangkan dari teori Avery. Analisis yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas adalah analisis model RAS. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.